Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel pembelajaran farmasi, yaitu hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar kerja di laboratorium resep. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang sifat fisika kimia bahan obat, untuk hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar kerja di laboratorium resep. Nah, materi ini mungkin sangat cocok sekali untuk siswa-siswi SMK Kesehatan jurusan Farmasi kelas 10. Kali ini nanti akan membekali kalian bagaimana kalian akan mengetahui alat-alat yang digunakan untuk meracik dan membuat sediaan obat di laboratorium resep dalam skala non-industri. Untuk materi dasar-dasar kefarmasian, dasar-dasar kerja di lab resep ini, yaitu perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kemudian kompetensi dasar ini bahwa siswa SMK kelas 10 jurusan farmasi klinis dan komunitas itu bisa mendeskripsikan laboratorium resep termasuk alat dan penggunaannya. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini di video tutorial ini adalah setelah mengamati, melihat video tutorial ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan laboratorium resep termasuk alat dan penggunaannya. Yang kedua, mendeskripsikan cara-cara membuat serbuk, kapsul, salep, sirup, krim, dan dengan sarana non-industri atau dalam skala laboratorium. Laboratorium resep. Apa itu laboratorium resep? Nah, mungkin ini bagi siswa baru, ini adalah hal yang pertama kali masuk ke dalam SMK Kesehatan jurusan Farmasi, maka kita harus tahu apa itu laboratorium resep. Laboratorium resep adalah suatu tempat pembelajaran. Suatu tempat pembelajaran dan pelatihan para siswa dengan pengarahan dan petunjuk dari pembimbing atau Bapak Ibu guru tentang cara membaca resep, meracik, membuat, dan menyerahkan sediaan obat sesuai resep yang ditulis oleh dokter. Nah, di dalam laboratorium resep, maka siswa itu harus bisa dan wajib mengetahui berbagai macam alat dan fungsinya. Nah, maka di laboratorium resep nanti akan diajari tentang peralatan laboratorium. Dan ini wajib bagi siswa jurusan farmasi klinis dan komunitas untuk mengetahui kegunaan, fungsi, dan macamnya. Sehingga tujuan pembelajaran yang awal tadi bisa tercapai. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu alat-alat apa yang ada di dalam laboratorium resep. Yang pertama adalah timbangan. Timbangan di dalam ilmu resep, dalam laboratorium resep ada 3, yaitu timbangan obat gram kasar, timbangan obat gram halus, timbangan obat miligram. Nah, timbangan obat gram kasar itu memiliki daya beban 250 sampai 1000 gram dengan kepekaan 200 mg. Timbangan obat gram halus memiliki daya beban 100 sampai 200 gram dengan kepekaan 50 mg. Timbangan obat miligram memiliki daya beban 10 sampai 50 gram dengan kepekaan 5 mg. Apa toh yang dimaksud dengan daya beban? Daya beban adalah bobot maksimum yang boleh ditimbang. Sedangkan yang dimaksud dengan kepekaan adalah bobot maksimum yang diperlukan pada satu pinggang timbangan setelah keduanya diisi muatan maksimum dan menyebabkan ayunan jarum timbangan tidak kurang 2 mm tiap desimeter panjang jarum. Nah, untuk siswa-siswi jurusan farmasi klinis dan komunitas kelas 10 ini, maka wajib dapat mengoperasikan timbangan gram, halus, dan miligram dengan kapasitas yang dimiliki tersebut. Nah, untuk bagaimana cara mengoperasikan timbangan, bagaimana fungsi komponen-komponen timbangan, nanti akan kita bahas di video selanjutnya.
Ini adalah timbangan miligram halus. Nah, nanti setiap siswa itu biasanya akan mendapatkan satu set timbangan, baik itu timbangan obat gram halus dan timbangan miligram halus beserta anak timbangnya. Mari kita selanjutnya kita bahas alat-alat apa saja yang ada di dalam laboratorium resep. Nah, peralatan praktikum di lab resep nanti biasanya setiap siswa itu akan mendapatkan satu macam set ini. Ya, satu set alat praktikum. Nah, dan ini setiap siswa harus wajib mengetahui nama dan fungsi alat tersebut. Maka untuk itu di video ini akan saya jelaskan apa nama alatnya dan fungsinya sebagai apa dalam peracikan obat di dalam skala laboratorium resep. Oke, langsung saja ke alat yang pertama, yaitu yang namanya mortir. Nah, mortir dan stamper. Yang mana tuh mortir dan stamper itu? Mortir dan stamper adalah sebagai berikut. Nah, ini yang namanya mortir dan stamper. Mortir dan stamper ini digunakan di dalam peracikan obat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menggerus, menghaluskan, mencampur, dan melarutkan bahan sampai homogen. Lanjut, alat yang kedua yaitu adalah beaker glass. Nah, beaker glass ini bentuknya seperti ini. Nah, beaker glass ada ukuran 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml. Nah, fungsinya apa beaker glass? Fungsi beaker glass dalam peracikan obat ini digunakan untuk menampung atau sebagai wadah bahan cair dan mengambil bahan cair. Alat berikutnya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah Erlenmeyer. Ini juga dalam berbagai macam ukuran. Di dalam praktek ilmu resep, Erlenmeyer ini digunakan sebagai untuk mencampur atau melarutkan bahan padat dengan suatu pelarut. Berikutnya adalah sendok. Ya, sendok ada 3 jenis. Ada sendok logam, sendok porselin, sendok tanduk. Ini bentuknya. Yang paling kiri di layar itu adalah sendok logam. Digunakan untuk mengambil bahan padat atau semi padat atau yang bersifat lemak seperti vaselin, adip senani. Kemudian yang di tengah yang warna putih itu namanya sendok porselin. Itu digunakan untuk mengambil bahan yang bersifat oksidator atau korosif. Kemudian yang warna coklat paling kanan itu sendok tanduk. Itu digunakan untuk mengambil bahan padat, tablet, dan kapsul. Berikutnya adalah batang pengaduk gelas. Sesuai dengan namanya, batang pengaduk digunakan untuk mengaduk dan mencampur bahan dalam suatu cawan porselin, beaker gelas, dan bejana infus. Alat berikutnya dalam peracikan ilmu resep adalah cawan porselin. Mohon maaf itu salah tulis atau tipu ya, cawan porselin. Nah, cawan porselin bentuknya seperti ini. Nah, jangan sampai keliru dengan mortir atau mortir dan stamper tadi. Kalau ini cawan porselin. Ini digunakan untuk menimbang bahan cair tidak menguap, menguapkan bahan obat cair, dan melelehkan lemak. Nah, biasanya digunakan dalam pembuatan salep ataupun krim untuk melelehkan bahan atau basis lemaknya. Kemudian alat berikutnya adalah botol timbang. Nah, botol timbang. Nah, ini adalah botol timbang. Nah, sesuai dengan namanya berarti untuk menimbang bahan. Jadi botol timbang itu digunakan untuk menimbang bahan yang mudah menguap dan menyublim. Kalau cawan porselin digunakan untuk menimbang bahan cair yang tidak menguap. Kalau botol timbang digunakan untuk menimbang bahan yang mudah menguap dan menyublim. Alat berikutnya adalah kaca arloji. Nah, bentuknya adalah seperti ini, kaca arloji. Nah, kaca arloji itu digunakan untuk menimbang bahan cair yang umumnya kental dan bersifat oksidator. Jadi kaca arloji
Ini digunakan untuk menimbang bahan cair yang umumnya kental dan bersifat oksidator. Next, alat berikutnya adalah gelas ukur. Sesuai dengan namanya, gelas ukur tentunya untuk mengukur. Mengukur apa? Nah, tentunya untuk mengukur volume larutan. Nah, ini jadi di dalam peralatan tadi yang digunakan untuk mengukur adalah gelas ukur, yaitu untuk mengukur volume larutan atau mengukur cairan. Tersedia berbagai ukuran, ada yang 5 mili, 10 mili, 25 mili, 50 mili, 100 mili. Itulah gelas ukur. Alat berikutnya adalah penjepit. Nah, sesuai dengan namanya adalah untuk menjepit. Nah, menjepit apa? Menjepit cawan porselen ketika kita gunakan untuk memanaskan, menguapkan bahan obat cair atau melelehkan lemak di atas water bath. Itu tadi beberapa alat yang digunakan dalam peracikan obat di laboratorium resep. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan insya Allah di video berikutnya akan kami jelaskan tentang tutorial bagaimana mengoperasikan timbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.